Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Baik, Ibu akan mengabsen kalian. Ada yang tidak masuk kak? Ada. Siapa? Siapa yang tidak masuk? Ya, baik kita absen ya. Yang pertama Adi. Yang kedua Decemberius Kevin. Sekarang Ibu akan menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, yang pertama tujuan pembelajarannya setelah anak-anak mengamati, nanti Ibu akan menampilkan video mengenai gangguan organ pernapasan manusia. Siswa dapat menuliskan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati video, siswa dapat memberi contoh gangguan pada organ pernapasan manusia. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, setelah mengamati video, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab gangguan pernapasan. Dan yang terakhir, setelah mengamati video, siswa dapat menjaga kesehatan organ pernapasan. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang proses pernapasan pada manusia. Baik, proses pernapasan pada manusia. Jadi kalian lihat ke layar depan ya, semuanya. Alat-alat pernapasan pada manusia terdiri dari apa? Ya, dari rongga, hidung, pangkal tenggorokan atau trakea dan paru-paru. Ya. Terus berawal dari masuknya udara bebas ke dalam hidung. Di dalam hidung udara mengalami penyaringan sehingga debu kotoran yang berasal dari udara tidak dapat masuk. Penyaringan ini dilakukan oleh rambut hidung. Jadi dalam hidung kalian itu ada rambut hidung kan? Nah, itu untuk menyaring biar kotoran atau debu tidak masuk secara langsung ke dalam hidung. Selain mengalami proses penyaringan, udara yang masuk ke dalam hidung juga mengalami penyesuaian suhu dan kelembapan. Nah, di sini ada gambar alat pernapasan manusia. Yang pertama ada gambar hidung, ada gambar tekak atau paring, gambar pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Ada pula gangguan pada alat pernapasan manusia. Ada yang tahu gangguan yang terjadi pada alat pernapasan manusia? Ada yang tahu? Baik. Gangguan pada alat pernapasan manusia. Yang pertama, dari pencemaran udara. Terus yang kedua, penyakit dan gangguan yang menyerang alat pernapasan. Udara yang kita hirup pada saat bernapas tidak selamanya bersih. Jadi udara yang kalian hirup selama ini tidak selamanya bersih. Salah satu faktor yang dapat menyebabkan udara yang di sekitar kita menjadi tidak bersih adalah pencemaran udara. Apa contoh pencemaran udaranya? Asap. Ya, asap. Ya, benar, asap. Pencemaran udara ini dapat diakibatkan oleh debu, asap, dan bau yang tidak sedap. Nah, ini contoh gambar asap. Jadi itu udara yang tidak bersih.
Selanjutnya, penyakit dan gangguan menyerang alat pernapasan. Jadi ada penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan kita. Yang pertama, merokok. Yang kedua, influenza. Yang ketiga, ya asma. Keempat, TBC. Yang terakhir, ya COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini. Dan ada juga flu burung. Ya, rokok banyak mengandung zat kimia yang berbahaya yang terkandung dalam rokok dan asap rokok. Rokok tidak hanya berbahaya bagi si perokok, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Jadi kalian yang di dekat, misalnya ada orang tua kalian yang merokok, kalian dekat orang tua, jadi itu juga berbahaya untuk kesehatan kalian. Gangguan paling ringan yang disebabkan oleh asap rokok adalah apa gangguannya? Batuk dan sesak nafas. Ya benar, batuk dan sesak nafas. Mereka yang tidak merokok tetapi menghirup asap rokok, orang seperti itu disebut dengan perokok pasif. Jadi kalian yang tidak merokok ini menghirup asap rokok, berarti kalian disebut perokok yang pasif. Perokok pasif berisiko sama dengan perokok yang aktif. Misalnya sakit mata, sakit kepala, dan kanker paru-paru. Yang kedua tadi apa? Influenza. Ya, influenza adalah peradangan pada selaput rongga hidung yang disebabkan oleh infeksi virus influenza. Penyakit ini sangat mudah menular melalui udara. Tubuh kita akan sangat mudah terserang influenza bila dalam kondisi yang lemah atau kekurangan vitamin. Jadi, untuk mencegahnya, kita harus menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dengan cara apa? Ya, dengan cara olahraga juga bisa. Terus makan makanan yang bergizi. Ya. Selain itu, bila kalian sedang flu, jangan buang ingus di sembarangan tempat. Ayo, pasti semuanya kalau flu tuh buang ingus di sembarangan kan? Ya kan? Ya kan Kevin? Terus agar tidak menularkan bibit penyakit influenza. Selanjutnya asma. Asma merupakan gangguan proses pernapasan karena adanya penyempitan saluran pernapasan. Penyebabnya adalah alergi. Bahan yang dapat menyebabkan alergi antara lain yaitu rambut atau bulu hewan. Terus apa lagi? Ya, debu, asap, dan udara dingin. Agar tidak kambuh penyakit asmanya, penderita harus menghindari bahan-bahan yang dapat menyebabkan penyakit tersebut kambuh. Penyakit ini tidak menularkan. Jadi penyakit asma ini tidak menularkan ya. Terus selanjutnya TBC. Apa itu TBC? TBC adalah penyakit yang disebabkan oleh
indera penciuman. Ya, gejala yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini adalah pertama, demam. Kedua, batuk kering. Yang ketiga, rasa tidak nyaman dan nyeri. Nyeri tenggorokan, diare, hilangnya indera rasa atau penciuman, ruang pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau kaki. Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada manusia dan hewan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar mendapat info terbaru seputar pendidikan. Terima kasih. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu Terus coba sekarang kalian keluarkan bukunya, kalian buat catatan kecil atau rangkuman ya, jadi rangkuman. Buat catatan tentang organ-organ pernapasan pada manusia tadi dan fungsinya. Kalian buat catatan kecil tentang organ pernapasan manusia beserta fungsinya. Tahu kan tadi itu apa? Organ-organ pernapasan manusia tadi. Itu kalian membuat catatan kecil tentang organ-organ pernapasan manusia.
Serta fungsinya. Oke, sudah selesai? Kita bahas bersama-sama ya. Organ-organ pernapasan manusia itu terdiri dari apa aja? Apa istilah? Ya, organ pernapasan terdiri dari hidung. Fungsi hidung itu apa fungsi hidung? Ya, kenapa? Untuk mencium bau busuk, bau wangi. Terus yang kedua, faring. Ada tahu faring? Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Nah, ini organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama hidung. Yang kedua tadi apa? Ya, faring. Yang ketiga pangkal tenggorokan atau laring. Laring itu terdapat di bagian belakang faring. Ini faring, lihat kan faring tuh. Faring kan di leher sini. Nah, terus laringnya di belakang faring. Terus apa lagi? Trakea. Selanjutnya apa lagi? Bronkus. Selanjutnya bronchiolus dan paru. Di mana paru-paru kita? Paru-paru kita di mana? Sebelah mana paru-paru kita? Tunjukkan paru-paru. Sini ke paru-paru. Di mana? Paru-paru kita di dada, di kan leher. Terus selanjutnya gangguan-gangguan yang apa saja yang terjadi pada organ pernapasan manusia tadi? Gangguan apa saja? Apa tadi? Ya, itu sedikit terakhir. Apa masalah? Pencemaran udara. Contohnya tadi apa pencemaran udara? Asap. Ya. Nah, terus penyakit dan gangguan
terdiri dari apa aja tadi penyakit? Ya, sama COVID. Influenza. Influenza itu batuk pilek, batuk pilek kan? Terus TBC. Terus ini contoh bagan penyebab terjadinya gangguan pada alat pernapasan. Jadi ibu akan memberikan ini kepada kalian, jadi kalian isi di lembar kerja ini. Nanti di kolom-kolom ini ya kalian isi. Nah ini kan ada contoh faktor fisik, contohnya kan cacat bawaan. Nah, ada 2 kolom tuh, nanti kalian isi apa lagi selain cacat bawaan. Terus faktor penyakit. Nah tadi seperti asma. Nah, selain asma tadi itu apa? Nanti kalian isi di bawahnya ini ya, kan ada 5 kolom yang kosong itu kalian isi. Terus faktor lingkungan. Misalnya tadi lingkungan yang kotor. Nah, terus selanjutnya apa? Kalian isi di bawahnya. Kalau faktor lingkungan selain lingkungan yang kotor itu apa lagi? Oke? Ngerti? Ngerti? Ditulis namanya juga ya, nama sesuai dengan yang tertera di lembar kerja. Oke, silahkan diisi dengan waktu paling lama 15 menit. Oke, udah selesai semuanya? Baik, silakan dikumpulkan, 1 orang di depan satu orang di belakang, ambil lembar kerja kawannya, antar ke depan ya. Kumpulkan ke depan, ke depan. Ambillah, goyes, ambil mereka dulu. Namanya hebat. Kumpulkanlah. Oke, sekarang kita akan mengoreksi bersama lembar kerja yang ada di tadi ya. Yang pertama ini faktor fisik. Selain cacat bawaan apa lagi? Kelainan alat pernapasan. Terus faktor penyakit. Selain asma tadi apa lagi? Influenza. Terus apa? TBC. Terus COVID. Ya. Terus sekarang faktor lingkungan. Selain lingkungan yang kotor,
Apalagi asap kendaraan, ya asap rokok, asap pabrik dan lain-lainnya. Oke, sekarang materi kita sudah selesai. Gimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Perasaannya gimana? Senang. Senang, ya terima kasih. Terus sekarang materi kita sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan membahas tema selanjutnya. Dan sekarang satu orang pimpin doa. Siapa lagi bergantian ya? Yang cewek. Nah, ya, ayo kita pimpin doa. Marilah kita berdoa. Selamat siang anak-anak. Terima kasih. Ini dapat hari. Hati-hati di jalan ya. Semangat besok sekolah lagi.